Bisa, bahkan kalau di Indonesia sendiri banyak kok yang beli skripsi terus lulus, ya kan? Apa pandangan Kak Aldi sih tentang anak muda yang ingin sukses, tapi dia pengen sukses cepet nih, tapi tanpa proses Ngepet aja, nggak dibohong. Orang-orang taunya live TikTok sering, cakep dikit, pakai baju ini, oh influencer sukses nih, banyak endorse-nya ini kawan, gitu. Di era digital sekarang, dunia kerja berubah super cepat. Banyak pekerjaan lama mulai tergeser oleh teknologi. Sementara profesi baru terus bermunculan. Tapi pertanyaannya, skill apa sih yang benar-benar dibutuhkan anak muda zaman sekarang buat bisa bertahan dan sukses di masa depan? Apakah nilai akademik aja cukup? Atau justru kemampuan komunikasi, kreativitas, adaptasi yang jadi kunci? Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng sama narasumber spesial kita yang pastinya ngedaging banget. Halo semuanya, balik lagi di Overthinkings versus Overworkings. Tempat kita ngobrolin keresahan, realita, dan masa depan anak muda zaman sekarang. Dan kali ini topiknya relate banget buat kita para Gen Z nih ya. Dunia kerja di masa depan, skill apa sih yang benar-benar dibutuhkan? Oke, hari ini kita kedatangan narasumber keren kita, seorang legislator muda yang juga aktif di dunia bisnis, pendidikan, dan juga pengembangan anak muda, yaitu Kakak Muhammad Rinaldi. Halo. Halo, Kak Aldi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini sengaja kah dikosongkan untuk datang ke talk show kita hari ini? Emang kosong sih sebenarnya. Oh bener. Iya. Nanti sore ya baru Iya, akan. tapi senang banget dapat undangan. Terima Ya kasih Allah. Zoomers. Thank you Zoomers. Dan hari ini Kak Aldi, sesuai tema ya, kita bakal ngobrol soal Gen Z banget. Dunia kerja di masa depan tuh sebenarnya skill apa sih yang benar-benar dibutuhin gitu. Oke. Itu secara garis besar tema kita ya. Dan juga Kak Aldi, kalau misalnya ngelihat mungkin secara gennya Kak Aldi, gen nggak Gen sih? nggak Kak tuh? Aldi tuh bukan Gen Z Bukan kan? milenial. Milenial Iya, ya. 90. Tapi jujur gak kelihatan. Kak Aldi tuh Alhamdulillah. karena mainnya mungkin sama Gen Z Oh, kali ya. berarti investasi skincare-nya berhasil. Aduh. Oh, benar. Iya. Pokoknya Kak Aldi tuh kalau yang aku lihat sama teman-teman, Kak Aldi tuh mainnya sama Gen Z. Jadi kayak Iya sih, banyak kita pun ngerasanya kayak Kak Aldi tuh Gen Z, dan kita bahkan kaget kalau ternyata Kak Aldi tuh milenial. Sebenarnya itu teknik ya untuk menolak tua, ya nggak sih? Bener masuk. Langsung aja Kak, kita langsung masuk aja kali ya. boleh. Kita ngobrolin tentang pergenzian duniawi ini. duniawi, Oke. let's go. Menurut Kak Aldi gimana sih karakter Gen Z di dunia kerja ya? Di zaman sekarang sama di zaman yang sebelumnya. Oke, karena formal nih pakai saya ya. Boleh. Semi formal, namanya tugas kuliah ya Betul. kan. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri di dunia kerja itu belum terlalu banyak terpapar sama dengan apa ya? Belum terlalu banyak terpapar bekerja sama dengan Gen Z karena kan ya lingkungan kerja yang sekarang lumayan formal ya. Betul. Gen Z itu cuma ada satu orang di kantor. Oke. Tapi staff ada sih beberapa ya. Tapi kalau kita obrolin bedanya mungkin milenial itu lebih serius dibanding Gen Z. Tapi Gen Z itu hebatnya kan super kreatif ya. Super kreatif dan mereka tuh apa ya? Asik-asik, orangnya asik-asik, santai-santai. Tapi bukan berarti bodoh gitu loh. Gen Z itu kalau di tempat saya sendiri sebenarnya mereka kreatif. Terus mereka itu ada aja yang mereka bisa dibandingkan staff-staff yang mungkin memang sudah menahun di sana. Betul. Ada aja gebrakannya, pokoknya gitu. Justru gebrakan-gebrakan dan kreativitas yang ada itu munculnya dari Gen Z Seru, kan. iya benar. Gitu. Kalau apa namanya angkatan kita kayak ya udah kerja mah kerja aja gitu. Nggak ada bercanda-bercandanya Iya, gitu. dan Gen Z itu mereka lebih apa ya banyak personal touch-nya lah ya. Oke. Dan sekarang tuh Kak Aldi, kan banyak tuh anak muda yang ngerasa bingung gitu milih karir. Karena pekerjaan kan terus berubah ya. Ya, menyesuaikan zaman. Dan menurut Kak Aldi tuh apa sih penyebab utamanya? Penyebab utama kenapa Gen Z bingung milih karir? Betul. Sebenarnya ini milenial juga masih relate tau. Oke. Kayak saya sendiri masih bingung waktu milih karir ya. Tapi tahu dan FOMO, istilah FOMO kan orang tahu ya, pada fear of missing out. Kalau saya tuh percaya ada lagi istilah lain, FOBO,
fear of better options. Wow. Jadi Gen Z ini termasuk sebenarnya saya juga, nggak mau dibilang milenial ceritanya. Tapi ada semenjak medsos ini kan kita banyak banget paparan ke orang-orang ya, orang yang kita gak kenal, orang yang dari ujung dunia sana kita tahu kehidupannya seperti apa. Betul. Gitu. Jadi dan semua itu terasa mungkin dilakukan, apalagi untuk kita yang masih muda, kita ngerasa kita kreatif, kita tuh ngerasa kita produktif. Saking banyaknya pilihan di luar sana, saking banyaknya kemungkinan yang bisa kita ambil, itu kayaknya yang bikin Gen Z itu jadi macet dan bingung akhirnya mau kerja apa. Itu sih kalau menurut saya ya. Oke. Referensi. Terus kalau misalnya bicara tentang masa depan nih, Kak Aldi, sebenarnya skill apa sih yang paling penting dimilikin sama Gen Z ini? Kalau berdasarkan pengalaman saya ya, misalkan kita ini mungkin bukan kayak rumusan sempurna ya. Iya, ini kayak abang-abangan banget nih. Menurut berdasarkan pengalaman itu yang paling penting adalah adaptasi, skill gimana cara kita bisa adaptasi dengan lingkungan baru. Karena kan namanya Gen Z pasti masih muda dan masih banyak waktu untuk explore. Dan semakin banyak kita explore tuh kita bakal ketemu dengan bermacam-macam orang yang kepribadiannya beda, latar belakangnya beda, cara kerjanya beda. Seberapa fleksibel kita, menurut saya selama ini yang menyelamatkan hidup ini dari hilang arah, ya fleksibel aja, asik aja jadi orang gitu. Jangan terlalu ngejudge, jangan terlalu kaku. Gitu sih. Aku sih lumayan relate ya Kak sama adaptasi ini karena sejauh kita bertemu, mungkin dari gue juga bertemu sama Bang Aldi dan lingkungan kita yang sekarang, itu kan sebenarnya emang kuncinya adaptasi. Kalau misalnya kita nggak bisa adaptasi, itu kita nggak akan mungkin bisa. Kita pasti akan diem aja. Benar. Iya. Mungkin aku sendiri nggak akan mungkin bisa diajak sama Kak Aldi kemana-mana, diajak juga sama abang-abangan lainnya untuk, iya kan, untuk ikut kegiatan-kegiatan kita gitu. Iya dong, bener. Poinnya itu, karena itu adaptasinya itu sih. Dan skill adaptasi itu nggak bisa kita pelajari secara teori, ya kan? Skill adaptasi itu ya memang kita harus terjun langsung. Iya benar. Harus ketemu berbagai macam orang yang dar-der-dor, yang cocok alhamdulillah. Tapi kan ada juga yang dimana kita harus sabar. Betul. Ini relate banget loh teman-teman. Zunars. Ya tapi itu semua mendewasakan kan pada ujungnya. Gitu. Setuju. Dan juga nih Kak Aldi, banyak orang bilang kan IPK tinggi itu belum tentu menjamin sukses kerja katanya. Menurut Kak Aldi, seberapa penting sih hard skill dibandingin soft skill? Relate lagi. Kan aku udah S1, S2 ya. S1 kemarin tuh sebenarnya IP-nya lumayan kecil di bawah 3. Karena namanya kita baru masuk kampus ya, terus udah gitu di luar negeri pula kan pakai bahasa asing. Jadi memang banyak keterlambatan mengejar dari SMA yang ritmenya agak santai di Indonesia. Terus masuk kuliah yang strict dar der dor ya jeblok gitu kan. Tapi waktu S2 alhamdulillah sih agak naik lah. Terus dan ternyata IPK rendah ataupun tinggi itu sebenarnya ya balik lagi kita kesuksesan itu apa sih definisinya gitu kan ya. Kalau cuma sekedar nyari duit, sekedar kita mau sukses secara finansial, tidak menentukan juga gitu. Kita banyak melihat orang di luar sana ya bos-bos besar yang nggak berpendidikan tinggi banyak. Tapi kalau aku sendiri sebenarnya yang namanya IPK tinggi itu adalah sebuah pencapaian aja sih buat diri sendiri, bahwa ternyata ini ngomong ke diri sendiri ya, ternyata gue tuh bisa mengikuti ritmenya, gue ternyata bisa belajar dan menyerap ilmu dengan baik, gue sukses nih secara akademis. Betul. Dan itu memang tidak menjamin kesuksesan di luar sana, tapi untuk orang yang punya punya ambisi bahwa gue pengen performa gue maksimal gitu, pasti itu penting. Tapi soft skill juga sangat-sangat dibutuhkan di luar sana. Jujur aja kalau aku sendiri sebenarnya kerja gitu ya, memang yang namanya skill pasti itu dibutuhkan. Contoh misalnya namanya programmer pasti harus ngerti tentang programming kan gitu. Tapi yang paling menentukan kesuksesan kita itu adalah attitude gak sih? Attitude, kepribadian, seberapa pandai kita dalam teamwork. Karena ya aku juga sadar di tempat kerja ketemu sama orang-orang yang pinter tapi nggak bisa memanusiakan manusia, ya mau ngapain juga kan? Betul. Siapa yang mau pakai dia gitu? Siapa yang mau kerja bareng dia? Jadi Kak Aldi setuju nih kalau attitude tuh nomor 1 ya? Balance sih sebenarnya. Jadi ya
hard skill harus ada, soft skill tapi jangan dilupakan. Jangan cuma mentang-mentang kita pinter kayak udah nih gue pinter, gue gak mau mikirin yang lain. Bener-bener. Kalau gue bener berarti lo salah, nggak bisa. Setuju banget soal IPK ya, karena saya juga termasuk mahasiswa yang nggak begitu besar IPK-nya gitu. Tapi benar kata Kak Aldi tadi, kalau IPK itu adalah satu pencapaian. Kayak kalau misalnya kita punya ambisi, gue harus punya IPK tinggi. Itu akan ada kepuasan sendiri juga ketika kita mendapatkan IPK yang besar. Dan ketika kita tidak mendapatkan IPK besar itu, mungkin ya akan sedih juga kayak kenapa ya IPK? Validasi nih, ya betul, kan? itu akan gue pinter woy gitu. Validasi kan, diri sendiri, benar. That's the point-nya itu. Oke. Dan sekarang nih Kak Aldi, ini kan udah dunia ini udah AI banget. Iya. Udah AI banget. Dan menurut Kak Aldi, apakah anak muda tuh harus takut pekerjaannya akan tergantikan oleh AI atau gimana nih? Atau kayak enggak semua pekerjaan tuh butuh AI, tetap butuh manusia kalau gitu. Menurut aku sih seharusnya ada beberapa orang yang takut ya, terutama memang kerjanya itu sangat-sangat praktikal. Maksudnya memang itu ya kerjaan teknis aja, nggak dibutuhkan kreativitas di situ. Tapi balik lagi juga AI itu kan sebenarnya tergantung usernya, ya kan? Stupid user berarti ya stupid answer juga kan dari AI-nya. Karena aku udah pernah nyoba pakai ChatGPT, aku premium by the way. Premium dan kita coba waktu itu sama pakai prompt yang detail dengan prompt yang santai-santai aja, banyak salahnya juga. Jadi kalau AI menggantikan pekerjaan manusia sih sebenarnya kayaknya nggak mungkin ya sepenuhnya. Nggak mungkin sepenuhnya karena ya apalagi di zaman sekarang ini yang serba media gitu kan. Yang namanya manusia ya pasti harus ada personal touch-nya harus, terus udah gitu juga komunikasinya gimana, terus karakternya juga harus ada, apalagi di bidang kreatif ya. Nggak mungkin kita mau nonton, lebih enak nonton manusia dibanding nonton AI yang suaranya itu kayak Google robot gitu loh. Benar. Sih kayak nggak ada rasa kagetnya, nggak ada rasa sedihnya, nggak ada empatinya. Jadi kayaknya nggak perlu takut sama AI, kecuali kalian adalah manusia-manusia yang tidak mau belajar, itu aja. Betul, tuh Zunars. Jadi kalau misalnya kita orangnya kreatif dan kita memang mau mencoba-coba hal baru, kenapa harus takut sama AI? AI itu mempermudah, kalau aku ya, pengalaman AI itu merapihkan pola pikir. Membantu ide kita tuh kan kadang liar ya, ide kita kadang berantakan, tapi gimana sih cara nyusunnya biar rapi? Kita bantu AI. Coba, aku punya konsep begini. Kira-kira dari jabaran seperti ini apa stepnya dan apa nih potensi gitu-gitulah. Itu kan dirapihin. Baca, oh iya masuk akal. Benar, karena sebenarnya kita pakai AI itu nggak melulu tergantung sama apa ya? Tergantung sama prompt yang kita bikin juga. Kalau misalnya kita kasih prompt yang jelas, mungkin dia akan memberikan sesuai sama yang kita mau gitu kan. Tapi kalau misalnya kita benar-benar zero idea gitu kan, ya akan susah. Bener. Oke, dan menurut Kak Aldi, skill komunikasi nih, ini kita masuk ke skill komunikasi nih. Skill komunikasi itu masih relevan nggak sih Kak di tengah perkembangan teknologi digital? Skill komunikasi ya, relevan banget malah. Karena sekarang digital ini kan apa-apa media, posting, reels, gitu. Ini komunikasi bukan cuma secara verbal ya, tapi secara tulisan juga. Itu sangat-sangat penting, apalagi sekarang ini semua orang tuh bisa memberikan informasi pakai AI, apalagi kan banyak ya misinformasi, ujaran kebencian, ya kan. Menurut aku media itu kayak pisau bermata dua. Satu, dia bagus untuk kita menyebarkan informasi. Yang kedua juga dapat disalahgunakan gitu kan ya. Dan bagusnya itu apa yang kita kerjakan dapat diketahui oleh orang, kita lebih transparan dengan, terutama di bidang aku ya. Maksudnya kan kayak untuk ngasih lihat kinerja sebagai anggota DPRD ya pakai media betul, aja. Betul. Biar masyarakat yang milih aku tuh tahu gitu loh. Kalau dewan saya lagi nggak di desa saya, ternyata dia lagi di situ. Nggak lagi cuma tidur di rumah, nggak cuma lagi ngabisin duit negara kan gitu. Tapi juga itu tadi komunikasi sangat penting. Kalau seandainya kita nggak jujur, kita nggak terbiasa ngobrol depan kamera, itu kelihatan banget. Iya nggak sih? Iya kan? Orang yang memang ngobrol itu jujur dengan orang yang ngobrol itu dibuat-buat pakai teks. Betul. Banget, Rek. Contoh deh Bu Sally Coanda.
Ya kan dia menjadi dirinya aja gitu, asal ngomong aja. Apapun yang dia jawab tuh Kenapa natural namanya gitu. putri yang hanyut? Dia capek. Kan dia nggak salah aja, asbun aja. Tapi ya karena dia diimbangi dengan kinerjanya yang selama ini dia publikasikan, akhirnya kan bagus. Benar banget. Dengan pejabat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ngomong apa sih gitu? Benar, Iya kan? Jadi komunikasi menurut aku sih ya penting banget gimana caranya kita menjadi diri sendiri. Dan juga memilah apa informasi yang harus disampaikan dan apa yang harus tidak dan apa yang tidak harus disampaikan. Oke, sebenarnya relate banget sama yang lagi Jangan oversharing. Yang itu. relate banget sama yang lagi, iya kan? Iya. Oke lah, kita skip aja. Jangan julid. Oke, dan Kak Aldi anak muda zaman sekarang kan sering, terutama Gen Z ya. Gen Z ini sering banget disebut kayak, Gen Z mah gampang burn out, iya. ya kan? Menurut Kak Aldi gimana sih cara ngejaga mental dan produktivitas Gen Z biar nggak cepet burn out di dunia kerja? Puasa medsos. Aduh, gimana iya ya sih? Puasa medsos? Soalnya Wow. kalau milenial ya, walaupun sekarang juga masih merasakan dampaknya, ini kan udah masuk ke era ini juga. Kita tuh dulu dibandingin cuma sama anak tetangga. Kalau sekarang kan kita dibandingin sama satu Indonesia, sama satu dunia. Karena media itu. Iya, jadi kita tuh terlalu banyak melihat referensi, kok orang kayak cepet banget sukses ya, kok orang kayak cepet ini banget ya. Jadi seakan-akan kita tuh kerja, kalau nggak sukses, kalau kita nggak kaya, kayaknya gue gagal deh gitu. Ada pressure itu nggak sih dari medsos teman-teman? Kalau aku sih ngerasa gitu ya. Termasuk di umurku juga, udah umur 35 ini sama kok. Kok dia udah umur, kok anaknya udah baru umur 27 udah bisa beli rumah ya. Gue ngapain aja selama ini? Kan begitu. Tapi sebenarnya ya balik lagi ke kita, medsos itu kan hanya meng-highlight ini ya, meng-highlight kesuksesan aja ya. Pas kita lagi kerja, kita lagi stres, kita lagi bosan kan nggak kita posting. Benar. Jadi tetap do the grind, maksudnya ya tetap kerja keras, tapi juga harus paham, kita tuh harus sadar bahwa ritme kita mungkin aja berbeda dengan orang. Orang itu mungkin ada yang punya privilege, kita mungkin privilege-nya nggak selengkap mereka. Setuju banget. Terus juga jangan terlalu ngebandingin lah, karena orang di desa sama orang yang tinggal di kota aksesnya pasti berbeda. Betul. Terus orang yang mungkin tinggal di luar negeri ya wajar gampang sukses karena mungkin mereka ya punya kelebihan lain yang kita nggak punya. Harus sering-sering puas sih sama diri sendiri, jangan terlalu keras. Tapi juga jangan mager, jangan males, tetap harus rajin. Jangan terlalu membandingkan sama orang lain, tapi ya harus diusahakan dong apanya kan gitu ya. Oke. Dan kalau dari pengalaman Kak Aldi sendiri nih, skill apa sih yang bisa, yang paling ngebantu Kak Aldi untuk ada di posisi sekarang? Asik, kayaknya udah sukses banget nih ya kan. Kalau yang ngebantu di posisi sekarang ya, apa ya? Skill yang paling kayaknya karena skill ini nih. Gitu. Adaptasi sih ya. Adaptasi. Kalau aku tuh ngerasa orangnya lumayan fleksibel. Oke. Jadi dicemplungin di mana aja itu Masuk bisa masuk. Ada juga sih sebenarnya nggak bisa masuk. Tapi alhamdulillah selama ini lumayan lancar lah gitu. Oke. Lumayan bisa menempatkan diri. Terus lumayan bagus komunikasi juga. Dan menurutku selama ini dari skill adaptasi dan komunikasi itu akhirnya membentuk apa ya? Kenal banyak orang, kenal banyak orang, dan mungkin karena memang kita dikenal kinerjanya baik gitu ya, terbangunlah gitu loh. Oh Aldi trustnya ada ya, makanya diundang hari ini. Kayaknya karena terkesan terpercaya gitu kan ya. Hal mah. Ya gitu, karena ada brandingan kredibel banget nih kayaknya. Karena meyakinkan banget nih orang nih gitu. Makanya akhirnya alhamdulillah diundang-undang. Terus sering percaya ini itu. Makanya mungkin sampai di sini walaupun lumayan random ya. Gak nyangka juga. Tapi Zuners, aku pribadi benar-benar sangat-sangat relate banget sama yang namanya adaptasi. Bener sih. Karena kita tuh harus bisa dicemplungin kemana aja. Karena kita nggak akan tahu kita tuh dapat sesuatunya tuh dari yang mana gitu. Oke. Kak Aldi, sekarang kan Gen Z tuh banyak nih yang tertarik jadi konten kreator. Asik. Benar. Iya. Bahkan ya udah banyak yang terbukti ya dia sukses dari konten kreator itu. Terus jadi mereka tuh pengennya jadi konten kreator aja, nggak mau kerja kantoran. Nah, menurut Kak Aldi itu peluang bagus atau justru beresiko sih Kak? Peluang bagus sih ya, tapi resiko juga sebenarnya, dua-duanya ya. Gimana? Aku juga dulu pernah nyoba jadi konten kreator gitu ya. Tapi emang kebetulan adek
content creator. Content creator, Iya. yes. Terus aku sempet dulu buka YouTube, punya YouTube channel, terus tentang traveling. Kontennya apa tuh? Oh, traveling. Udah Oke. 60.000 subscriber, aku tuh lumayan kan. Luar biasa. Tapi ternyata, Nanti kita cek ya. Tapi ternyata bikin konten tuh kan luar biasa berat deh. Betul. Dan nggak murah. Traveling soalnya milih pasar waktu Bener. itu. Masa harus jalan-jalan mulu, duit dari mana, Rek, kalau nggak kerja kan gitu. Oke. Bagus, itu sebuah peluang yang bagus kalau misalnya memang kalian tuh bisa tahan ya dengan ritme kerja sebagai influencer, sebagai content creator. Karena kan jadi content creator itu dibutuhkan independent thinking ya. Dan waktunya itu sangat-sangat fleksibel. Benar. Waktu yang sangat fleksibel itu kan memberikan kita celah juga untuk jadi males-malesan. Nah, kalau kalian bisa disiplin dengan fleksibilitas itu, dan kalian kuat gimana caranya berpikir tentang hal-hal yang baru setiap harinya, ya monggo silahkan gitu. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman juga yang lebih nyaman dengan hidup yang teratur, hidup dengan jadwal. Ya nggak salah juga untuk menjadi bukan seorang content creator gitu ya, menjadi pengusaha, menjadi karyawan, ya nggak salah juga. Jadi mungkin content creator sendiri adalah peluang besar untuk orang-orang yang memang bisa bertahan, yang punya mungkin personality lebih menarik ya daripada yang lain ya. Tapi kalau orang yang mau chill, slow living, enjoy life, kerja biasa aja, nggak mau terlihat menonjol, maunya di balik layar aja, nggak masalah, nggak ada yang menyalahkan. Nggak semua orang tuh harus jadi content creator. Nggak semua orang tuh seru, guys. Sebenarnya itu pilihan juga sih. Iya, nggak usah maksa aja gitu. Tapi ya bukan, ya gitulah. Ya oke lah gitu. Itulah ya. Zoomers pokoknya, paham lah. Oke, dan menurut Kak Aldi, networking tuh sepenting apa Networking. untuk masa depan karir anak muda? Penting banget. Penting banget, soalnya aku juga sampai sini karena networking. Betul. Awalnya sama sekali nggak ada pikiran mau jadi pengusaha, mau jadi legislator lah, mau jadi apa tuh nggak ada sama sekali. Awalnya cuma, waktu kecil malah pengen jadi Pilot. komikus. Bukan stand up komedi ya. Pengen bikin gambar manga gitu. Oke. Pengen jadi chef. Terus apa lagi ya? Random ya. Agak random. Terus akhirnya ternyata akhirnya jadi karyawan dulu. Karyawan di perumahan waktu itu kan. Pulang selesai ngampus, ditawarin kerja di perumahan. Ya udah deh gitu kan. Terus gabung organisasi, kenal banyak orang. Awalnya tuh sama sekali nggak relate sama kehidupan bisnis, kehidupan politik. Kayak nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah kepo juga. Betul. Tapi karena mainnya sama orang-orang itu, akhirnya topik-topik itu menjadi biasa. Bener, karena itu lingkungan Kak Aldi Iya, kan? lingkungannya. Jadi emang lingkungannya sangat menentukan kita jadi apa gitu kan. Lingkungan ini mempengaruhi, oh ternyata itu tuh sebuah hal yang bisa di-achieve ya gitu. Ternyata itu adalah sebuah opsi karir ya. Coba deh. Gitu. Dan Jadi jadilah kita yang pelajari, kita coba. Kalau alhamdulillah mungkin ada cocoknya, ada enggaknya gitu. Ya udah deh gitu. Akhirnya sampai sini gitu. Karena teman-teman juga, karena ketemu sama teman-teman yang suportif. Gitu sih. Justru semuanya ini karena networking. Karena networking, jujur Li. Luar biasa, ini harus kita jadiin pelajaran Zoomers ya. Dan Kak Aldi, kan sekarang tuh banyak nih, kalau Gen Z mau daftar kerja tuh syaratnya pengalaman kerja. Iya benar. Pengalaman kerja, sedangkan ini pada fresh graduate. Jadi kan kadang-kadang fresh graduate ini minder. Iya pastilah. Iya kan, nah Pasti. itu gimana nih? Gimana? Apa pesan kakak buat mereka? Pesannya kerja, nggak dibohong. Saran, pesan gitu. Pesannya emang harus banyak eksplor diri ya, jangan cuma belajar akademik doang. Kita kalau bisa memang harus banyak mencoba ya. Sebagai anak muda yang masih insya Allah masih punya waktu banyak, ya harus banyak eksplor, harus banyak ketemu orang, cobain kerjaan-kerjaan yang mungkin menurut kalian sesuai dengan skill yang kalian punya gitu kan. Kalau kita nggak nyoba banyak pekerjaan, kita nggak akan tahu passion kita di mana. Yes. Menurut aku sih itu ya. Jadi harus banyak nyoba. Mungkin nanti nyoba A ternyata cocok, nyoba B ternyata cocok juga, nyoba C ternyata cocok. Ya pilih aja kira-kira mana yang paling nyaman, sesuai dengan waktu yang kalian punya, tenaga yang kalian punya, dan skill yang kalian punya juga. Benar. Jadinya tadi pertanyaannya apa? Sarannya ya harus banyak-banyak mencoba sih. Jadi jangan kuliah itu belajar, nugas, pulang. Gabung organisasi, coba belajar di dunia yang relevan dengan skill kalian, dengan apa yang kalian lagi pelajari sekarang. Jadi nanti begitu lulus minimal punya pengalaman kerja lah gitu. Ya makanya justru itu semua tuh bisa dicoba dari kita masih kuliah gitu kan. Jadi nanti ketika kita udah jadi fresh graduate, Zoomers, kita udah nggak pusing lagi, udah banyak yang udah pernah kita coba gitu kan. Aku nyesel banget waktu kuliah dulu nggak banyak nyoba, jujur. Begitu
selesai kuliah tuh bertemu dengan orang-orang yang punya pengalaman seabrek-abrek, kita kayak, kok gue bego banget ya, astagfirullahaladzim. Selama ini gue ngapain aja gitu. Oke, ternyata Bang Kali pernah juga ada perasaan kayak gitu. Sering sekali merasakan menjadi orang paling kecil dalam satu ruangan, kayak ya ampun kok gue buntu sendiri di sini. Gitu. Oke. Dan Kak, kalau ngelihat perkembangan teknologi dan tren kerja remote. Iya kan. Asik itu. Apakah pendidikan formal tuh masih jadi faktor utama nih Kak? Kalau dibilang faktor utama, sebenarnya dari dulu juga nggak pernah menjadi faktor utama ya. Karena kan lulusan itu banyak ya. Orang yang lulus S1 tuh banyak. Semua orang bisa, bahkan kalau di Indonesia sendiri banyak kok yang beli skripsi terus lulus ya kan. Itu kan seperti itu banyak ya. Ada ya? Ada aja sih. Kasusnya kan di beberapa kali di berita sempat ada keluar ya. Itu boleh dibahas gak sih? Kan sekarang tuh banyak kerja remote gitu loh Kak. Maksudnya kayak apakah pendidikan formal tuh masih jadi faktor utama untuk mencari kerja? Kayak kan sekarang kerja remote tuh kadang-kadang kayak ya udah lo dari rumah gitu terserah gitu. Iya, sebenarnya kalau misalnya pendidikan formal itu kan kayak SD, SMP, SMA, kuliah ya. Dari dulu tidak pernah selalu menjadi faktor penentu yang absolut ya. Semua itu kan balik lagi juga. Kita punya skill, kita nggak punya relasi. Kita punya skill, kita nggak punya soft skillnya. Kita nggak punya wadahnya gitu. Jadi menurutku dari dulu memang yang namanya pendidikan formal itu ya harus diimbangi dengan soft skill dan juga exposure dari dunia nyata. Pendidikan formal itu menurutku selama ini ya hanya memberikan kita cara gimana caranya bekerja di dalam kelompok, dan yang kedua itu gimana caranya kita punya kerangka berpikir. Jadi kita terbiasa dengan ritme, terbiasa dengan jadwal, dan terbiasa dengan target yang harus dikejar. Karena itu ya itulah hal yang paling nyata yang ada di sekolah. Sisanya mah belajar di luar. Benar. Gitu. Sebenarnya pendidikan formal tuh ya yang ngasih kita ilmu, ilmunya semua ilmunya tuh kita dapat dari sini. Cuma mungkin kenyataan di lapangannya itu yang harus kita terjun langsung gitu ya Kak Aldian. Dan menurut Kak Aldi nih, apakah kesalahan terbesar Gen Z saat mempersiapkan diri masuk kerja? Kesalahan terbesar yang biasa terjadi. Gen Z ya? Kesalahan terbesar Gen Z saat pertama kali masuk kerja? Iya. Mau masuk ke dunia kerja. Kesalahan terbesarnya apa ya? Apakah enggak latihan, wawancara, apakah nggak punya pengalaman kerja itu tadi itu sih. Gitu. Sebenarnya kalau bukan kesalahan mungkin ya, apa yang kurang aja kali ya. Kekurangan mungkin, Gen Z itu kalau boleh saran untuk Gen Z saat melamar kerja itu kalau bisa jangan menganggap diri kita ini terlalu spesial ya. Karena kan Gen Z itu main karakter sindromnya lumayan kuat kadang-kadang. Karena kan sekarang ini kita semua punya akses ke media sosial ya. Jadi kita tuh ngerasa diri kita tuh unik gitu. Jadi kita I have a voice gitu kan, I have a character, I have personality dan lain-lain. Kita tuh sebagai manusia semuanya replaceable. Menurut aku ya. Jadi kalau baru masuk jangan ngerasa terlalu jago, apalagi kalau kita belum punya pengalaman kerja sebelumnya, pengalaman profesional. Jangan terlalu banyak nuntut, sabar-sabar aja, coba banyak belajar di tempat kerja yang baru, serap sebanyak mungkin ilmu, dan baru kita mulai dari situ. Terus jangan juga berekspektasi terlalu tinggi, dalam artian Gen Z ini kan suka dibilang orang bosenan ya. Bener. Karena referensinya banyak. Karena kita tuh muda, kita produktif, kita ngira kita bisa apa aja gitu. Padahal nanti waktu tuh berjalan cepat gitu. Dan ya dunia kerja kalau kita terlalu sering pindah-pindah juga, kita nggak konsisten, ujungnya kita nggak akan punya skill fokus yang sangat-sangat yang sangat-sangat bisa terlatih gitu loh sayangnya. Paling itu sih. Dan kalau boleh kasih satu pesan penting nih Kak Aldi buat anak muda yang lagi takut menghadapi masa depan gitu. Apa sih yang mau Kak Aldi sampaikan? Yang bisa disampaikan kalau ada anak muda yang lagi takut dengan menghadapi masa depan, jangan takut, belajar. Soalnya nggak ada cara lain yang menurutku untuk mengalahkan insekuritas, untuk mengalahkan overthinking kita, selain memperbaiki diri di bidang apa yang kita kurang. Ya nggak sih? Seandainya nih, contoh ya, kita misalnya gemoy gitu ya. Aduh, gue mau diet deh. Gue pengen kurus. Kan kita insecure nih, badan kita misalnya kurang fit, kurang apa gitu. Ya nggak ada cara lain selain kita olahraga ataupun diet ya kan. Begitupun kalau kita ngerasa bego.
Kalau kita ngerasa bodoh, berarti kita kayak gak ada cara lain, men, harus belajar. Terus kalau seandainya kita ngerasa apa lagi nih? Kita ngerasa kurang produktif, ya nggak ada cara lain. Turun kerja, entah gabung apa gitu kan. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak overthinking, jangan terlalu banyak nggak pedenya, karena dunia kerja itu nggak ada orang yang masuk dunia kerja tuh udah jago. Iya nggak sih? Benar. Aku pun dulu waktu awalnya emang gue siapa? Gue bisa apa? Gue ngerti apa? Gitu. Semuanya belajar ya, Kak. Nekat sih, kayak ya udah deh coba aja ya, siapa tahu mungkin bisa ikutan berkontribusi gitu kan. Ternyata setelah dijalani, oh ternyata gue mampu kok gitu. Jadi jangan tunggu jago baru mulai, tapi juga jangan terlalu kosong banget ya. Isilah dikit-dikit, terus kita mulai gitu. Jadi gagal kalau misalnya nggak cocok nih dengan kerjaannya, kalian masih muda, masih punya waktu untuk explore berbagai macam pilihan kerja. Jadi ya udah dicoba banyak-banyak. Seandainya nggak cocok, pindah, cari aja kira-kira kalian nyamannya di mana, dan dari situ baru fokus. Jangan terlalu sering banding-bandingkan diri sama orang lain, karena orang lain di media sosial kan yang kelihatan suksesnya aja, nangis-nangisnya enggak. Temen aku ada yang kelihatan sukses di medsos, tapi di second account-nya nangis mulu, gitu guys. Jadi sebenarnya learning by doing aja. Jadi kalau misalnya emang kita contoh interested dengan dunia politik, pelajari dulu tentang apa itu cara kerjanya, basicnya ya. Baru gabung lah gitu. Jangan juga gabung dengan nol ini, nggak gue mau nekat, gue mau belajar, jangan juga. Minimal baca teori dikit lah, gitu. Oke. Dan apa pandangan Kak Aldi sih tentang anak muda yang ingin sukses, tapi dia pengen sukses cepet nih, tapi tanpa proses Ngepet aja, nggak dibohong. Mau sukses cepet, tapi dia nggak mau jalanin proses. nggak mau jalanin proses. Ya proses itulah yang Instan dia kadang-kadang main. nggak terlihat di media sosial sih ya. Orang-orang taunya live TikTok sering, cakep dikit, pakai baju ini, oh influencer sukses nih, banyak endorse-nya ini kawan, gitu kan. Oke. Nggak ada sih yang namanya kita tuh sukses ya. Bahkan influencer sekalipun itu butuh waktu yang lumayan lama loh untuk sukses, karena kan mereka harus membangun kredibilitas, mereka harus membangun trust publik, mereka harus membangun personality, mereka harus konsisten posting. Benar. Nggak ada bangun tidur jadi CEO. Ini bukan drama Cina kawan-kawan. Hei bangun, gitu. Jadi ya sabar, intinya. Apa ya, media sosial ini kan kadang bikin waktu terasa cepat ya. Kita tuh kayak buru-buru harus sukses gitu. Gila, 19 tahun punya rumah nih. Udah punya rumah di Menteng, udah punya CEO. Gen Z itu sekarang banyak yang kebelet pengen jadi CEO-an. Maunya di Instagram profilnya itu owner of, ya kan? Co-owner of, gitu. Tapi nggak ada woy, buka bisnis aja nggak langsung sukses. Buka kafe itu gampang. Gimana caranya kafe itu long last? Susah banget, Re. Kalau cuma mau terkesan sukses doang, ngapain? Nanti kalian udah umur 25 ke atas juga udah gak ada yang peduli begituan. Yang dibutuhkan tuh realnya gitu loh. Jadi ya serius, sabar, jalani proses, dan jangan bandingkan diri sama orang lain. Intinya tuh nggak ada prosesnya. Iya, beneran. Semuanya tuh harus menjalani proses ya, Zunar. Bener. Oke, Kak Aldi, mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang mungkin aku mau ajak Kak Aldi main games. Oke. Games. Ini nama gamesnya tuh Skill Check Challenge. Skill Check Challenge. Oke. Ini tuh nanti aku sebutin skill. Kak Aldi tuh pilih jawabannya. Jawabannya tuh wajib banget. Perlu alasan nggak? Dikit kali ya? Mungkin boleh. Oke. Jawabannya tuh wajib banget. Penting atau bonus skill. Bonus skill tuh berarti, oh ya udahlah ya gitu. Yes. Oke. Wajib banget, penting atau bonus skill. Jadi ketika aku sebutkan skillnya, Kak Aldi langsung jawab antara tiga itu. Oke. Yang pertama, public speaking. Penting. Karena tapi nggak semua orang butuh public speaking. Karena nggak semua orang kerja depan kamera. Oke. AI and technology literacy. Di zaman sekarang wajib. Menurutku ya, karena memudahkan pekerjaan sekali. Alright. Tapi jangan dipakai buat nyontek. Leadership. Penting. Ini tidak wajib tapi penting. Karena nggak semua orang mau jadi leader, ya nggak sih? Ada juga orang yang nyaman menjadi karyawan, ada juga orang yang nyaman di bawah pimpinan seseorang. Benar. Oke. Aman. Editing video? Bonus. Skill. Karena banyak yang bisa. Dan banyak template. Gitu. Oke, setuju. Bahasa Inggris? Penting. Karena semakin banyak kita tahu bahasa, semakin banyak referensi yang bisa kita pakai. Nggak wajib, Kak? Kalau dibilang wajib, kayaknya petani di desa nggak butuh. Oke. Gitu, maksudnya gini loh.
kayak banyak pekerjaan-pekerjaan yang praktis ya, yang kasar itu tidak butuh skill language. Oke. Ini tuh dan bahasa Inggris itu bukannya sekarang udah kayak common skill aja ya? Iya nggak sih untuk orang kota. Oke, critical thinking. Penting banget. Parah, wajib itu Wajib karena banget sekarang ya. ini isinya buka media sosial tuh isinya disinformasi, ujaran kebencian, konten AI yang dibuat seakan-akan nyata. Ini banyak banget di Facebook ya, karena aku masih pakai Facebook juga untuk ngobrol sama masyarakat ya. Itu di Facebook banyak banget orang konten AI, tapi karena mereka nggak tahu itu AI, Percaya. percaya. Dan informasi itu ditelan bulat-bulat. Nah, ini critical thinking dibutuhkan di situ. Oke. Teamwork. Wajib banget sih menurutku. Wajib banget. Nggak ada orang sukses ini bisa sendirian ya nggak sih? Bener. Kita selalu butuh orang. Oke, personal branding. Penting kalau kalian bekerja di bidang yang butuh trust ya, yang butuh trust, yang butuh exposure, penting. Tapi kalau cuma mau jadi ya di belakang layar orang kreatif gitu yang nggak terlalu butuh exposure, kayaknya nggak perlu banget. Oke. Data analis. Wow, penting karena berbicara harus berdasarkan data yang ada, dan kalau kita nggak bisa memaparkan apa isi data itu, nah bingung. Karena orang kan Betul. bingung ya, kadang ngeliat statistik, ngeliat angka bingung. Tapi emang sulit sih guys, aku juga agak kurang. Oke, dan yang terakhir, Kaldi, time management. Wajib banget, soalnya kalau kita time manajemennya buruk, pasti semua berantakan. Orang Betul. yang, kadang-kadang kesel ya, anak Gen Z nih, boleh nggak kasih masukan dikit? Boleh. Gen Z itu suka bangga dengan overwork. Iya nggak sih? Kayak semakin overwork kalian tuh seakan-akan gue produktif banget nih, gila. Gue begadang, gue tidur cuma 4 jam tau nggak, sampai kena asam lambung. Wah rajin ya, lo hebat ya. Nggak gitu guys, sebenarnya time management kalian buruk. Kalau time management kalian bagus, nggak mungkin kalian tuh bisa kerja sengoyo itu gitu loh. Dan ya kalau bisa prioritaskan kesehatan dulu baru kerja. Nah itu sih. Ya itulah sebenarnya tema kita hari ini ya, overworking Overworking, benar. versus overthinking. Karena tekanan dari metos tadi untuk produktif. Yes. Harus sukses dalam usia muda. Padahal nggak juga, gue 35 gini-gini aja. Oke. Itu teman-teman. Zooners. Oke Zooners, dari obrolan hari ini bareng sama Kak Aldi ya, kita jadi sadar kalau dunia kerja di masa depan itu bukan cuma siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling siap belajar, Yes. beradaptasi, dan berkembang. Teknologi memang berubah, tapi skill komunikasi, kreativitas, critical thinking, dan mental yang kuat tetap jadi hal penting buat bertahan. Oke, terima kasih banyak Iya. juga buat Kak Aldi yang udah meluangkan waktunya hari ini untuk sama. kita. Ini adalah episode perdana talk show kita ya. Talk show overthinking dan overworks. Yes, overworking. Overworkings. Pakai Z ya. Yes, betul. Makasih banyak ya Kak Aldi ya Sama-sama, udah terima kasih jauh-jauh juga. mungkin ke sini. Mungkin menyita waktu rapatnya Luar mungkin biasa, ada. luar biasa. Enggak. Oke. Enggak, hari ini saya luangkan semua waktu untuk podcast ini. Wih, thank you so much. Semoga berkesan juga Kak bareng sama Seru. kita ya. Berseru, baru kali ini diundang podcast dari kampus ya. Terus kayak ternyata Oke. kita kan biasa santai, vibes-nya serius itu kayak wow, oke. Oke, Zooners, nanti Zooners, kita thank you. bakal kita upload juga Kaldi di YouTube. Nanti malu, boleh dibantu di sharing-sharing. Iya, mohon maaf ya kalau nggak daging isinya. Oke. Dan teman-teman, semua orang punya prosesnya masing-masing ya. Jadi kamu jangan takut mulai, jangan takut gagal, dan terus upgrade diri kalian. Sampai ketemu lagi. Saya Rahel Yunika. Bye. Dadah.